Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan setia pada janji-Mu, kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Pada saat ini kembali kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-10. Saya akan membacakan Kejadian 10 ayat yang ke-32. Tertulis demikian. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah lembaran yang baru dimulai saat peristiwa air bah selesai. Bagaikan kembali di awal ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, lalu menyuruh mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Kepada Nuh dan istrinya serta anak-anak dan istri anak-anaknya, Tuhan memberikan mandat yang sama untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Tuhan menghendaki keturunan-keturunan yang hidup dalam ketaatan, bukan dalam dosa dan pemberontakan. Kerinduan Tuhan adalah agar semua manusia selalu mengingat akan Tuhan dan melakukan yang benar seturut kehendak-Nya. Dan kerinduan Tuhan juga adalah agar semua manusia saling mengasihi satu sama lain. Dengan kata lain, Tuhan ingin agar kita selalu ingat akan Tuhan dan ingat akan sesama kita. Kita baca dalam Kejadian 10 ayat 32 ini tertulis, itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Perhatikanlah bagian akhir dari ayat ini. Di situ tertulis, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Jadi keturunan Nuh menurunkan bangsa-bangsa di dunia ini. Semua bangsa, semua orang, termasuk kita yang hidup sekarang ini. Apapun suku dan bahasa kita, apapun warna kulit kita, semuanya berasal dari mereka, yaitu dari keturunan Nuh yang melewati bencana air bah oleh kemurahan Tuhan. Kalau kita merenungkan ayat-ayat dalam pasal ini, ada dua hal yang dapat kita lihat terjadi pada manusia dari generasi ke generasi sampai hari ini. Yang pertama adalah manusia cenderung melupakan Tuhan. Walaupun Nuh dan keluarganya membagikan kisah dan pengalaman mereka kepada generasi di bawah mereka dan mengingatkan mereka tentang Tuhan yang bertindak dan berdaulat yang harus dipuji dan disembah, tapi pada kenyataannya orang-orang memiliki kecenderungan untuk mengabaikan Tuhan dan lebih memilih untuk hidup menuruti hawa nafsu dan keinginan diri sendiri. Dari berbagai generasi dan bangsa yang diturunkan oleh mereka, ada begitu banyak yang menolak pengenalan akan Tuhan dan hidup sesukanya tanpa mau mentaati perintah Tuhan. Yang kedua, manusia cenderung melupakan sesamanya. Sekalipun semua bangsa diturunkan dari keluarga Nuh, tapi banyak bangsa yang saling bermusuhan dan berperang satu sama lain, tidak menghargai dan tidak mengasihi sesamanya. Padahal kita semua manusia yang hidup di bumi ini sebenarnya adalah satu keluarga besar. Namun sayang, ada peperangan, kebencian dan permusuhan antara satu sama lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita melalui pasal 10 ini adalah agar pertama, kita mengingat dan mengasihi selalu akan Tuhan.
Dalam Matius 22 ayat 37 tertulis, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Dan pesan yang kedua adalah agar kita mengingat dan mengasihi sesama kita. Dalam Matius 22 ayat 39 tertulis, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, masih di bulan Januari ini, kita mengingat akan dua hal ini. Dan kita hidup dengan dua kesadaran utama ini, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Keberadaan kita di dunia ini bukan tanpa tujuan. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar, kami mengerti betapa Tuhan merindukan agar kami selalu mengingat akan Engkau dan juga mengingat serta mengasihi sesama kami. Kami menyadari bahwa kami seringkali gagal dalam hal ini. Kami cenderung melupakan Tuhan dan kami cenderung melupakan sesama kami. Kami asik dengan diri kami sendiri. Kami abai dengan sekeliling kami, bahkan kami abai terhadap Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, kami mau hidup seturut kehendak-Mu, mengingat akan Engkau senantiasa, mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, dan juga mengingat akan sesama kami. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang membawa berkat, bermanfaat bagi hidup orang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan tuntunan dan arahan agar kami hidup dalam kebenaran-Mu. Malam ini kembali kami mau beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Dan kami bawa kepadamu saat ini setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami sesuai dengan keadaan kami. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang sedang dalam pergumulan masalah mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, Indonesia, dan juga semua bangsa dan negara di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.